wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ansi Gramazela, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Jakarta. Pada video pembelajaran kali ini, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi pendapatan per kapita dan distribusi pendapatan nasional. Selamat menyaksikan. Siap. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Baiklah teman-teman, kita mulai pembelajaran kita kali ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana kondisi kalian? Baik. Alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan melakukan rutinitas kita, yaitu menyanyikan lagu nasional yang akan dipimpin oleh Feti. Pada Feti, Ibu persilakan. Ya, teman-temannya silakan berdiri. Terima kasih buat Feti. Ada anak-anak yang lain silakan duduk kembali. Silakan persiapkan bukunya. Udah siap belum di atas meja? Siap. Laki-lakinya udah pada bersih belum? Siap. Berarti udah siap ya untuk belajar. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak hadir pada pelajaran kita hari ini? Siapa nak? Susilo. Susilo. Selain Susilo, siapa lagi? Udah ya? Oke, berarti Susilo yang tidak hadir ya. Kenapa Susilo? Udah berapa hari sakitnya? Satu hari, Ibu. Oh, hari ini. Oke, semoga Susilo cepat sembuh ya nak ya. Amin. Selanjutnya Ibu akan memberikan sebuah video motivasi. Kalian amati apa isi dari video tersebut.
menyia-nyiakan waktu yang muda. Ya, jangan pernah menyia-nyiakan waktu di masa muda. Selain itu, Kita harus bekerja keras dari kita muda, jangan cuma pas kita tua nanti. ya, jadi mulai sekarang kita itu harus bekerja keras agar tuanya kita nikmati hasil dari kerja keras. Kalau kita pada hari ini kita bersantai-santai, kita menyia-nyiakan waktu, maka di hari tua kita akan merasakan apa? Kesulitan seperti yang video yang Ibu setel tadi. Jadi mulai sekarang kalian harus mulai bekerja keras. Dan pesan terakhirnya tadi, jika kamu keras pada hari ini, maka lunak di kemudian harinya, ya seperti itu. Tapi kalau kamu lunak hari ini, maksudnya bersantai-santai, kamu akan keras di kemudian hari tuanya. Semangat buat belajar. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, selanjutnya Ibu ingin menanyakan pembelajaran kita sebelumnya. Apakah ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa, anak-anak? Aduh. Saya. Anissa aja. Ya, pelajaran apa Anissa? Minggu kemarin? Pengertian pendapatan per kapita, manfaat dan perhitungan pendapatan per kapita. Ya, oke. Jadi kemarin kita udah belajar tentang pengertian pendapatan per kapita, perhitungan pendapatan per kapita, dan manfaat. Ada yang lain selain itu? Ya, Saya. Nabila. Selain itu mempelajari tentang penggolongan kategori pendapatan per kapita. Ya, kita juga mempelajari tentang penggolongan kategori dari pendapatan per kapita itu. Nah, minggu kemarin Ibu udah bilang kalau minggu ini kita akan mempelajari apa. Ada yang ingat Ibu bilang apa minggu kemarin? Ya, Rahmawati? Kita mempelajari perbandingan pendapatan per kapita dan distribusi pendapatan Ya. nasional. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang perbandingan dari pendapatan per kapita dari berbagai negara, kemudian distribusi dari pendapatan nasional. Sebelum mempelajari, Ibu akan memberitahukan bahwa indikator yang akan kita capai yaitu membandingkan pendapatan domestik bruto atau pendapatan per kapita Indonesia dengan negara lain, kemudian menganalisis distribusi pendapatan nasional. Selanjutnya mempresentasikan hasil dari pendapatan per kapita yang sudah dibandingkan tadi. Kemudian tujuan pembelajarannya, siswa dapat membandingkan pendapatan per kapita dengan negara lain, kemudian menganalisis distribusi pendapatan nasional dan mempresentasikan pendapatan per kapita dari seluruh negara. Adapun metode dan model pembelajarannya, kita masih menggunakan model pembelajaran problem based learning dan dengan metode diskusi, tanya jawab serta penjelasan. Nah, medianya Ibu akan menggunakan media PowerPoint, bahan ajar yang sudah Ibu share. Kemudian Ibu akan membagikan FKPD juga pada diskusi kelompok. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ada sedikit ice breaking. Ya? Oke, udah siap? Sudah. Kita harus konsentrasi. Kalau udah konsen, ya makan konsentrasi. Oke. Nah, kalau Ibu bilang kalian ikuti ya. Tangan di atas. Tangan di atas. Tangan di atas. Siapa yang salah coba? Penny salah. Ibu bilang apa? Tangan di atas. Tangan ke sini. Oke, berarti belum konsentrasi. Selanjutnya, tangan ke samping. Tangan ke samping. Nah, masih saja yang kurang konsentrasi. Pegang hidung. Oke, udah ya, berarti udah konsentrasi. Apakah udah siap? Udah ya, Nak ya? Jadi kita hari ini masih mempelajari tentang pendapatan per kapita. Nah, pendapatan per kapita Ibu akan mengulang sedikit, yaitu pendapatan rata-rata dari suatu negara selama satu periode tertentu. Periodenya biasanya itu 1 tahun. Nah, ini ada tabel dari pendapatan per kapita di Indonesia dulu, bahwa dari tahun 2015 sampai tahun 2020
negara ASEAN, kemudian diduduki oleh Brunei, Malaysia, Thailand. Nah, Indonesia ada di peringkat berapa itu? 5. Nah, oke. Nah, kenapa ya Indonesia bisa menjadi peringkat kelima? Apa aja sih faktor-faktornya yang menjadi perbedaan pendapatan per kapita dari negara-negara itu? Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan perkembangan pendapatan per kapita itu adanya naiknya standar perkembangan suatu daerah atau negara, politik ekonomi yang tidak sehat, faktor-faktor luar negeri, rusaknya syarat-syarat perdagangan, biasanya perdagangan internasional, kemudian beban hutang. Jadi hutang negara itu juga akan mempengaruhi pendapatan per kapita suatu negara. Kemudian kurangnya bantuan dari luar negeri dan perang. Jadi kalau perang juga itu akan mempengaruhi pendapatan dari per kapita. Nah, adapun faktor yang mengakibatkannya, jadi faktor yang mempengaruhi pendapatan per kapita itu pastinya pendapatan nasional dan jumlah penduduk. Adapun ada yang dipengaruhi oleh tabungan dan investasi. Nah, karena perhitungan pendapatan per kapita yang sudah kita pelajari kemarin adalah apa? Pendapatan domestik bruto dibagi jumlah penduduk. Ya, jadi kalau misalnya pendapatannya tinggi, jumlah penduduknya tinggi, seperti yang dialami Indonesia, maka pendapatan per kapitanya juga rendah seperti itu. Nah, distribusi pendapatan nasional. Jadi pendapatan nasional itu bagaimana kita mengetahuinya, yaitu adanya distribusi pendapatan nasional. Nah, distribusi pendapatan nasional itu bisa kita lihat dari rasio indeks Gini atau yang biasa disebut dengan koefisien Gini, yaitu ukuran ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan suatu negara. Angka koefisien Gini berkisar dari 0 sampai 1. Semakin koefisien Gininya kecil, semakin merata distribusi pendapatannya. Tapi semakin besar koefisien Gini atau mendekati 1, maka semakin tidak merata pendapatannya. Nah, itu yang pertama adalah koefisien Gini. Nah, ini. Jadi kalau dia sama dengan 0 X-nya atau koefisien Gininya itu akan menandakan bahwa distribusi pendapatan dari suatu negara itu sempurna, maksudnya pendapatan itu menyeluruh, diterima. Kemudian kalau misalnya dia kurang dari 0,4, maka tingkat ketimpangannya masih rendah. Tapi kalau kurang antara 0,4 sampai 0,5, ketimpangannya sedang. Kalau koefisien Gininya kurang dari 1, ketimpangannya tinggi. Tapi kalau besar dari 1, maka tidak merata sempurna. Jadi pendapatannya itu tidak merata. Nah, selanjutnya ada distribusi pendapatan nasional. Kita bisa lihat dari kurva Lorenz, yaitu kurva yang menunjukkan perbandingan persentase pendapatan yang diperoleh dengan persentase jumlah penduduk. Jika garis kurva Lorenz yang mendekati garis diagonal, maka distribusi pendapatannya semakin merata. Artinya, pendapatan nasional yang diterima suatu negara dapat secara merata dirasakan oleh masyarakat. Tapi sebaliknya, jika garis kurva Lorenz-nya dari garis diagonal menjauh dari garis diagonal, maka semakin tidak merata. Nah, ini akan ditunjukkan. Ini ada kurva Lorenz-nya. Nah, ini maksudnya. Jadi kalau garisnya ini semakin cembung kurva Lorenz ini yang B, maka semakin tidak merata distribusi pendapatannya atau ketimpangannya semakin tinggi. Nah, tapi kalau dia mendekati garis diagonal, maka distribusi pendapatannya itu merata. Jadi semakin dia kesini itu artinya tidak merata. Karena ini ada beberapa kasus tabel yang ingin kalian analisis, maka kalian bentuk kelompok sesuai dengan nama-nama yang sudah Ibu bagikan untuk membahas permasalahan yang ada di LKPD ini. Silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya.
Selamat pagi, Kak. Ya, moderatornya dari kelompok 1 silakan juga maju. Saat kelompok lain yang tidak tampil untuk masing-masing kelompoknya, kalian menanggapi atau berikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi kita. Ya, jadi disimak. Jadi kalian tanya, silakan ditanyakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dapat terdiri dari 4 kelompok yang mana dari setiap kelompok mengatakan 1 orang. Nah, di sini kami akan mulai membahas tentang hasil diskusi kami yang dimulai dari kelompok pertama. Pada kelompok pertama itu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 menjelaskan bagaimana perbandingan terjadi pendapatan per kapita Indonesia dengan negara berkembang lainnya yang terjadi pada tahun 2020. Berdasarkan analisis kami secara berkembang dengan pendapatan per kapita di bawah negara-negara Asia, tetapi sudah ada kemajuan. Nah, itu adalah hasil presentasi dari kelompok pertama. Selanjutnya kita lanjutkan dengan hasil presentasi dari kelompok kedua. Ini kami kelompok 2 aksi mobilisasi kapitanya ke masih berkembang memiliki pendapatan per kapita yang rendah disebabkan beberapa faktor seperti tingkat pendidikan yang masih keterampilan dan tenaga ahli, minimnya modal dan minimnya sumber daya alam. Sekian dan terima kasih. Baiklah, selanjutnya hasil diskusi dari kelompok 3. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan bagaimana peningkatan investasi dapat meningkatkan pendapatan nasional. Peningkatan investasi akan dapat meningkatkan pendapatan nasional jika diikuti dengan peningkatan kapasitas produksi dan jumlah produksi sehingga akan membuat kecepatan kerja. Dengan demikian, jumlah produksi barang dan jasa meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan nasional. Selanjutnya hasil diskusi dari kelompok 4. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan bagaimana perekonomian suatu negara jika PDB lebih besar daripada PNB. Jika produk domestik bruto lebih besar daripada PNB, maka menunjukkan bahwa investasi negara asing dalam negeri lebih besar daripada investasi negara tersebut di negara lain. Hal ini menunjukkan perekonomian negara tersebut belum maju karena masih menerima banyak modal dari luar negeri. Baik, itulah hasil presentasi dan diskusi dari setiap kelompok. Di sini ada yang ingin bertanya. Nah, sesi tanya jawab, silakan masing-masing kelompok mengajukan pertanyaan. Baik, silakan dari kelompok 2 dulu boleh. Kelompok 2. Saya kelompok 2 akan bertanya bagaimana cara meningkatkan pendapatan nasional di suatu negara. Baik, itu kalau boleh tahu pertanyaan untuk kelompok siapa ini? Kelompok 1, 2, kelompok 3, 4. Kelompok 1. Dari kelompok 1 ada pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana cara meningkatkan pendapatan nasional di suatu negara? Cara meningkatkan pendapatan nasional suatu negara dengan cara meningkatkan pembangunan dalam berbagai bidang utamanya ekonomi. 2. Meningkatkan kuantitas SDM. 3. Mengembangkan perusahaan. 4. Mengembangkan form industri. 5. Meningkatkan kesempatan penanaman modal. 6. Meningkatkan sarana pariwisata. 7. Meningkatkan kecintaan pada produk dalam negeri. Baik, itu adalah jawaban untuk pertanyaan tadi. Sudah dapat dimengerti? Ya. Baik, selanjutnya apakah masih ada pertanyaan? Baik, silakan pada kelompok 4. Nasional tidak merata, apa akibatnya bagi masyarakat? Baik, silakan kelompok 3 untuk menjawab. Karena distribusi pendapatan menyebabkan melebarnya jurang pendapatan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin sehingga kemiskinan akan sulit diatasi dan akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan distribusi pendapatan terjadi karena pembangunan yang lebih mengutamakan pertumbuhan daripada pemerataan. Baik, itulah hasil jawabannya. Selanjutnya masih ada pertanyaan lagi? Saya. Oke, baik. Pada kelompok 3 silakan. Mau bertanya sama kelompok berapa? Kelompok 3? Kelompok 4. Apa yang menyebabkan pendapatan nasional tiap negara berbeda? Baik, pertanyaan yang sangat bagus ya. Baik, dipersilakan pada kelompok 4 untuk menjawab. Karena pendapatan setiap negara
selanjutnya apakah masih ada? Baik, silakan kelompok 1 membaca. Pendapatan nasional, jumlah penduduk dan pendapatan per kapita. Baik, itu pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi silakan kepada kelompok 2 untuk menjawabnya. Oke, bagaimana hubungan pendapatan nasional, jumlah penduduk dan pendapatan per kapita? Pendapatan nasional dan jumlah penduduk merupakan dua hal yang saling mempengaruhi pendapatan per kapita. Naik turunnya pendapatan nasional atau jumlah penduduk akan mempengaruhi naik turunnya pendapatan per kapita. Baik, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan minta maaf apabila ada salah kata atau salah ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada anak-anak yang sudah mempresentasikan dan pertanyaannya bagus-bagus sekali ya, yaitu menanyakan tentang pendapatan per kapita, kemudian kenapa pendapatan nasional itu berbeda-beda gitu. Semoga pertanyaan-pertanyaan itu kalian pahami untuk kalian pelajari. Jadi apa yang kalian dapat kalau kalian sudah paham setelah pembelajaran hari ini? Kalau kalian sudah paham berarti kalian sudah tahu kalian sudah dapat apa aja materi kita hari ini. Ada yang tahu? Kita menjawab? Ya, Kafir. Baik, jadi dari pelajaran kita kali ini kita jadi tahu pengertian. Pertama pengertian pendapatan per kapita itu apa sih? Jadi pendapatan per kapita itu kan pendapatan rata-rata penduduk suatu negara selama satu periode tertentu. Nah, selanjutnya kita juga dapat pengetahuan baru yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi menurun perkembangan pendapatan per kapita itu ada 6. Tapi yang saya ingat ini cuma 2 ya. Yang pertama itu ada dari naiknya standar perkembangan suatu daerah sama kurangnya bantuan luar negeri atau terjadinya perang. Nah, sedangkan yang selanjutnya faktor yang mempengaruhi pendapatan per kapita itu ada 4. Pendapatan nasional, jumlah penduduk, jumlah tabungan dan juga investasi. Itu sekian dari saya. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin menambahkan. Ya, yang lain. Kita udah mempelajari apa hari ini? Saya. Ya, Preti. Kita udah mempelajari apa, Preti? Kita sudah tahu bagaimana mengukur pendapatan nasional, jumlah penduduk dan pendapatan per kapita, dan juga kita sudah tahu bagaimana cara meningkatkan pendapatan nasional di suatu negara, serta yang menyebabkan pendapatan nasional tiap negara berbeda. Dan yang terakhir yang saya pahami adalah bagaimana jika distribusi pendapatan nasional tidak merata. Ya. Apa akibatnya? Ya, betul. Jadi kalian sudah banyak pengetahuan bagaimana menjadi penyebab pendapatan nasional di suatu negara, kemudian kenapa distribusinya itu tidak merata, apa penyebabnya bagi masyarakat seperti itu. Nah, distribusinya itu bisa dilihat dari apa saja, bisa dari koefisien ini, kemarin sama kriteria baru. Ya, seperti itu. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian, Ibu akan share link kuisis udah di grup. Ya, Bu, sudah ada. Baik, Bu, ya, Bu, sudah masuk, Bu, sudah. Oke. Ibu akan kirim linknya kepada grup kalian. Silakan dikerjakan soal-soal yang ada di kuisis itu, nah. Baik, Bu. Ya, Bu. Udah, kalau udah kerjakan, dibaca soalnya. Ya, Bu. Ini udah ada nih unsur. Ramadan, betul semua. Kemudian ada di situ Laila, 85%. Ada salah. Kenapa Cynthia ini? Aduh, Cynthia. Kenapa sinyalnya ya Cynthia ya? Keluar ya Cynthia. Oke, ntar ulang lagi ya. Nah, buat yang lain. Ini belum muncul. Oke. Berarti udah sebagian banyak yang udah mengerti pembelajaran kita hari ini. Nah,
Gak ada pertanyaan kan? Enggak Bu, tidak. Udah banyak mengerti, udah kita banyak pelajari. Itu hasil dari kuisis yang udah kalian isi. Nah, untuk minggu depan itu kita udah selesai pembelajarannya, maka kalian persiapkan diri kalian untuk mengikuti penilaian akhir semester. Pelajari pelajaran yang sudah ibu jelaskan dari minggu-minggu sebelumnya ya anak-anak. Baik Ibu. Nah, baiklah untuk akhir pembelajaran kita hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh Kevin. Pada Kevin, ibu persilahkan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah ya.